Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan karunia-Nya kita sampai hari ini masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat seharian ya, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, dan juga begitu banyak nikmat yang kita tidak bisa hitung satu persatu. Selamat malam saya ucapkan kepada seluruh hadirin yang hadir di sini, para guru-guru kami, para profesor, para pengurus PPPRKI, ada Dr. Isman, Prof. Romdoni, Dr. Anwar, dan begitu pula PRKI cabang seluruh Indonesia. Selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan malam kali ini kita akan merenung sejenak dan kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon doa kepadanya karena beberapa guru kita, senior kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, dan kita doakan semoga para guru kita dan kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga-keluarga kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terkhusus mungkin Dr. Ismoyo Sunu, mantan Ketua PPPRKI yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini sedang dalam perawatan intensive care. Tentu kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan mukjizat berupa kesembuhan ya, dan sehingga beliau kembali ke kita dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan kesempatan untuk berbagi juga untuk masyarakat. Amin, amin. Pada kesempatan kali ini juga untuk kita doakan pada guru-guru kita, Profesor Yoga, alhamdulillah sudah lebih baik, mudah-mudahan makin pulih, makin sehat, dan bisa kembali aktif seperti semula. Dan juga Dr. Kaligis juga alhamdulillah baru saja saya dengar baru pulang, dan semoga terus diberikan kesehatan ya, dan juga kita semua di sini. Untuk yang pertama, tentu tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rigza Maulan, LC, MAG, yaitu yang akan membantu, yang akan memberikan tausiah dan doa bersama. Beliau adalah salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat dan juga aktif di banyak organisasi. Terima kasih Ustadz. Dan untuk yang pertama kami persilakan Dr. Anwar Santoso sebagai salah satu Dewan Penasehat untuk memberikan sambutan. Persilakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilid dzalimin bidzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana as'aqibil basawisi wa antas syafi' la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqaman. Para guru besar, para teman sejawat, Ketua PRKI Dr. Isman, kemudian Ketua Kolegium dan semua ketua cabang. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, bahwa kita duduk di dalam majelis yang mulia ini. Duduk di dalam majelis ini adalah demi
tujuan yang mulia, yaitu mendoakan sahabat kita, mendoakan saudara-saudara kita, itu akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah setahun ini kita mengalami suatu perjalanan sangat panjang, suatu perjalanan yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat pada tanggal 25 Maret kemarin, maka angka kasus baru dari COVID-19 ini tercatat 6.107. Dengan rata-rata selama 7 hari sekitar 5.529 kasus. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya pada 26 hari yang lalu tepatnya, 1 bulan, maka itu adalah puncak kasus yang kita dapatkan di Indonesia. Tercatat 13.800 dengan rata-rata harian 12.359. Artinya apa? Artinya dalam 1 bulan ini insya Allah kita sudah menjalankan semua program-program sebagai tenaga kesehatan, sebagai tenaga medis, ada penurunan kasus yang tampak nyata dari data-data tersebut. Memang di dalam pandemi ini kita bisa melihat bahwa inilah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Saya akan sedikit mengutip surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Kalau kita lihat ayat ini, Allah sudah menetapkan bahwa hidup di dunia ini tentunya akan mendapatkan ujian. Dan arti daripada ayat ini adalah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, tetapi sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam konteks pandemik ini, selama 1 tahun ini, maka dampaknya jelas. Dampak ketakutan jadi adalah aspek psikososial yang dihadapi atau yang diderita oleh hampir sebagian besar rakyat kita di Indonesia. Kemudian ada aspek ekonomi, kelaparan dan kekurangan harta, dan bahkan ada aspek kesehatan yang kita alami, yaitu adalah beberapa kesakitan atau angka kematian yang kita tahu sendiri, serta kekurangan buah-buahan. Tetapi Allah tetap di dalam akhir ayat ini memberikan suatu pesan positif dan pesan optimis. Akan kami berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, di sini kita diuji dalam waktu setahun lebih ini, bahwa kita sebagai umat yang beragama, sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim, maka kita harus mempertebal rasa kesabaran kita. Kenapa kita yakin bahwa semua ujian itu akan berakhir? Oleh karena kita mengkaji kembali dari surat An-Naml ayat 78, 79, dan 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Yaitu telah aku ciptakan, yang telah menciptakan aku, maka dialah yang memberi petunjuk kepadaku. Siapa yang menciptakan aku ini? Huwa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Ini adalah suatu firman Allah yang absolut kebenarannya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, tentunya kesabaran kita didasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran tadi. Mudah-mudahan ini ke depan menjadi pegangan kita ke depan. Dan alhamdulillah pada malam ini saya atas nama keluarga dari Profesor Yoga Yuniadi, atas nama keluarga dari Dr. Ismo Yosunu, sahabat saya dan keluarga dari senior kita yaitu Dr. Kaligis, ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, semua saudara-saudara yang berkumpul malam ini untuk mendoakan kesembuhan mereka. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih pada Al-Mukarram Ustadz
Riksa Maulan atas kesediaan waktunya dan kemudian keringanan hatinya untuk memberikan tausiah pada kita. Karena pada gilirannya dan pada akhirnya bahwa agama itu nasihat. Kita memerlukan nasihat dari orang-orang yang kita cintai dan kita sayang dan kita hormati. Mudah-mudahan sedikit kata iftitah pembukaan ini akan memberikan barokah karena kita berkumpul di dalam majelis yang mulia yang insya Allah malaikat akan turun akan memberikan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Anwar Santoso atas doa iftitahnya dan kata-kata pembukanya yang luar biasa. Dan selanjutnya kami persilakan pada Ketua PPPRKI, Dr. Ismail Firdaus, untuk menyampaikan kata sambutan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini pertama kita diberikan kesempatan untuk keimanan dan juga kesehatan. Kita masih bisa bertemu sekarang bersama-sama dalam forum yang mulia ini, yang tentunya sholawat serta salam kepada junjungan pada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya muliakan tentunya guru-guru saya semua di sini, pas presiden dari PERKI sepanjang masa di sini sudah jadi panelis. Mohon nanti host untuk dimasukkan pas presiden, pas ketua kolegium untuk bisa hadir sebagai panelis. Yang hadir ada Prof. Romdoni, ada Prof. Dede di sini, ketua PERKI, kemudian Dr. Anwar Santoso, Prof. Idris, Prof. Harmani sebagai ketua kolegium, dan ada ketua kolegium juga di sini, Dr. Renan Sukmawan, dan subhanallah di sini Prof. Yoga yang saat ini masih dalam rawatan ya di Rumah Sakit Harapan kita juga hadir, serta guru-guru senior, sejawat, sahabat semua yang hadir, dan tentunya Al-Ustadz Riksa yang bisa hadir pada kesempatan malam ini. Sebelumnya tentu acara ini kita selenggarakan setelah sejak akhir Maret ya 2020 banyak sekali ujian untuk kita semua, terutama dalam hal ini tenaga medis, dan saat ini sudah banyak yang menimpa tentu sahabat-sahabat kita, saudara kita, teman sejawat kita, dan sekarang guru-guru kita, yang kebetulan pada hari ini Dr. Ismoyo, yang salah seorang immediate past presiden, yang sebelum saya adalah Dr. Ismoyo sebagai ketua PERKI, beliau dalam ujian masih terbaring di Rumah Sakit Jantung Harapan kita dalam kondisi lemah dan masih dengan bantuan alat nafas. Saya pernah merasakan waktu bulan November saya dirawat 2 minggu di Rumah Sakit Sulianto Saroso dan bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi pasien COVID-19. Jadi hari ke-4, ke-5 itu rasanya CT saya itu 12 waktu itu. CT ininya 12. CT value. CT value saya itu 12. Rasanya tuh antara rasanya ketika hari ke-4 dan ke-5 itu sudah dunia tuh nggak ada artinya. Jadi kebayang pada saat sakit itu kita diuji untuk apa nih kita di dunia. Sebenarnya kita cuma sebentar, di sini cuma tempat mampir, ada ujung kampung yang sebenarnya nanti kita pulang kampung, karena asal kita, kampung kita itu sebenarnya surga. Nabi Adam itu turun ke bawah, kampung kita surga. Kita harus kembali ke kampung yang benar ya, kampung sebelumnya. Itu pikiran saya, sehingga bahkan sampai berasa waktu itu hari ke-7, nggak ada gunanya lagi saya nih, harta, kekayaan, nggak ada gunanya. Nah itu, saat itu mungkin rasa yang saya alami, dan
Alhamdulillah Allah berikan keselamatan. Dan saat ini pun sudah saya sebagai Ketua PRQ sudah mengalami dan ternyata menimpa juga Presiden-elek. Di sini ada Dr. Adityo Prakoso. Dr. Adityo yang juga sempat dirawat kemarin dengan COVID-19. Lalu menyusul, alhamdulillah Dr. Adit sudah hadir di sini sebagai panelis. Lalu menyusul kemudian teman-teman, sahabat dari daerah yang lain, ada Dr. Pri dan guru kita ya, Bapak Intervensi Kardiologi Dr. Ote juga telah mendahului kita. Dan sekarang Prof. Yoga kemarin cukup mengagetkan juga, beliau akhirnya masuk dan alhamdulillah kita berusaha semaksimal mungkin kita sampaikan bahwa kita tolong teman-teman kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita untuk sebisa mungkin bisa kembali pulih dari ujian yang berat ini. Dan pada 3 hari atau 4 hari yang lalu masuklah guru kita Dr. Ismoyo yang dalam kondisi yang sangat berat. Atas dasar ujian yang bertubi-tubi teman-teman kita, saudara kita tersebut, maka saya selaku Ketua PRQ meminta untuk kita semua, seluruh anggota PRQ seluruh Indonesia, untuk bisa merenungkan kembali dan juga untuk kita semua bisa kembali ya kepada pencipta kita, untuk apa kita diciptakan, dan kita memohon kepada pencipta kita untuk bisa sebisa mungkin menguatkan kita di dunia, agar kita bisa banyak menolong saudara-saudara kita, teman-teman masyarakat, dan juga keluarga kita, dan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan amal-amalan kebaikan. Itu harapan kita ke depan, karena kalau saya lihat dari sejak COVID sampai sekarang, kita masih berjibaku dengan bagaimana melayani pasien, bagaimana kita menggunakan APD, bagaimana kita membuat tata laksana, manajemen pasien, dan lain-lain seterusnya, berpraktek, visit, dan lain-lain. Maka mungkin sedikit ada waktu pada kesempatan malam ini kita sama-sama, saya mengajak seluruh teman-teman, sahabat, guru, senior, semua perangkat PRQ untuk bisa merenungkan kembali dan kita memohon dalam waktu yang singkat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan hari ini dalam kesempatan silaturahmi ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan mengabulkan semua doa-doa kita. Mohon izin dan saya mohon maaf bahwa mohon izin dan saya sebagai Ketua PRQ izinkan saya dalam kesempatan ini dalam doa dalam agama Islam. Sahabat-sahabat yang mungkin beragama Nasrani, beragama Buddha, beragama yang lain, dimohon juga turut berdoa menurut agamanya masing-masing untuk keselamatan kita semua. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, Pak Ustadz, dan juga Dr. Amir dalam kesempatan ini untuk membawakan kegiatan ini dengan khidmat dan baik. Jazakallah khairan katsiran. Semuanya kita serahkan pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Isman. Saya coba juga menyapa beberapa guru besar ya yang hadir di sini, Profesor Dede, Prof. Yoga, Prof. Harmani, Ketua Kolegium Dr. Renan, Prof. Idris. Tadi sempat terlihat Prof. Yoga ya, yang masih dirawat di harapan kita dengan senyumnya, dan masih terpasang infus juga, mudah-mudahan Allah mudahkan kesembuhannya. Amin, amin ya Allah. Dan amin, ya Rabbi. segala usaha tentu sudah dilakukan, ya. Para dokter, konsulen sudah melakukan yang terbaik tentunya dengan bagi rekan-rekan ataupun senior yang sakit, tapi tentu doa jualah yang harus selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang beriman. Dan untuk kali ini kami mintakan Ustadz Rizza Maulan untuk menyampaikan tausiahnya dan akan ditutup dengan
doa, memimpin doa untuk kita semua. Silakan Ustadz Rizza Maulan. Ya, baik, terima kasih Ustadz Dr. Amir dan juga para guru-guru kita semua hadir bersama kita. Alhamdulillah, Prof. Anwar Santoso, Prof. Isman, Prof. Dede, dan Prof. Romdoni, serta para guru-guru yang lain. Masya Allah, saya sangat bahagia sekali bisa bertemu di sini, walaupun ini bukan forum bahagia sesungguhnya ya. Ini forum kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu atas kuasanya segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, dan kita bersama-sama mudah-mudahan di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada para guru-guru kita. Tadi disebutkan ada beberapa guru-guru kita yang sedang sakit ya, ada Prof. Ismoyo, Prof. Yoga, Dr. Kaligis, dan juga mungkin kerabat kita yang lain. Mohon izin untuk saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-basyirun nadhir, was-sirajul munir, wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, saya sayangi, saya banggakan, dan saya muliakan seluruh guru-guru kita semua, para pimpinan di Perki, ya, Ustadz Dr. Anwar Santoso, ya, Ustadz Dr. Isman Firdaus, ya, dan seluruh jajaran yang ada. Mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, tapi Masya Allah saya hadir di sini rasanya bukan di forum para dokter ya, tapi di forum para ustadz yang bahasa yang disampaikan saya Masya Allah. Saya bangga dan saya senang sekali dengan kondisi kita semuanya, ya, walaupun tadi lagi-lagi bahwa kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi melihat bagaimana keikhlasan dan ketulusan dari para dokter semua, para guru semua dalam menyampaikan kata demi kata, kalimat demi kalimat, sungguh sangat-sangat di hati saya. Mudah-mudahan ya, ketulusan kita semua ini menjadi sebab musababnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan nanti permohonan doa kita kepadanya, untuk disembuhkannya guru-guru kita, Prof. Ismoyo Sunu, ya, kemudian Prof. Yoga, Dr. Kaligis, dan juga yang lain-lainnya. Namun sebelum sampai ke sana, izinkan saya menyampaikan mungkin 1-2 ayat ataupun 1-2 hadis terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Shadaqallahul azim. Di ayat yang singkat ini Allah berfirman kepada kita, afa hasibtum, apakah kalian mengira wahai manusia, annama khalaqnakum abatha, bahwasanya kami ini menciptakan kalian main-main belaka, wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Ayat ini, Bapak Ibu sekalian, para guru sekalian yang dimuliakan Allah, mohon izin tanpa maksud saya menggurui, tidak, ini mengingatkan diri saya sendiri dan juga kita sekalian. Ayat ini betul-betul kalau kita fahami, ini ayat yang betul-betul menghujam ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam berkenaan dengan apa sebenarnya tujuan hidup kita di muka bumi ini. Tadi Prof. Anwar, Prof. Isman sudah menyampaikan dalam kalimat iftitahnya tentang bagaimana kita di dunia ini hanya sementara. Dan seolah-olah ketika kita sudah mendapatkan satu musibah, kita baru merasakan betapa harta, tahta, kedudukan, pangkat, nggak ada artinya, Masya Allah. Tapi itulah kadang-kadang kita sebagai manusia itu suka lupa
Makanya kita disebut insan, sumiyal insanu insan linisyanihi. Kita ini diberi nama insan, manusia, karena kita ini sering lupa. Maka di ayat yang tadi pun Allah berfirman kepada kita, afahasibatum, apakah kalian mengira, hai manusia, annama khalaqnakum abatha, bahwa kami menciptakan kalian itu abatha, main-main belaka. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Ayat ini berangkat dari banyaknya fenomena manusia yang sering lupa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Sang Penciptanya. Dan ayat ini, kalau kita ingin mengupas lebih dalam, ayat ini dikaitkan dengan ayat yang surat Al-Baqarah yang juga tadi Prof. Anwar juga menyampaikan tadi di awalnya. Cuma Prof. Anwar di belakangnya saya agak ke depan sedikit, mohon izin Prof. Ya, Allah berfirman kepada kita tentang alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Ayat ini yang kedua yang kami bacakan barusan, ini adalah ayat yang menggambarkan tentang bagaimana keharusan kita untuk ingat kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita itu dalam hidup adalah kita berasal dari satu titik dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berjalan melingkar panjang yang kembali ke titik yang sama. Sehingga konsepnya sederhana dalam keimanan kita, ya. Bahkan dalam agama, semua agama pun juga sama, saya rasa. Kita diciptakan dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Kita diciptakan oleh Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka konsepnya sederhana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diciptakan dari Allah dan kita berjalan panjang melingkar, yang nanti kita akan kembali ke titik yang sama, yaitu kepada Allah. Dari Allah akan kembali kepada Allah. Namun sayangnya banyak sekali manusia ketika dia tahu tujuan dan jalan hidupnya pun, itu ketika berjalan panjang melingkar itu banyak yang tersesat dengan berbagai macam godaan. Ada harta, tahta, wanita, kata, dan cinta. Ada 5 ta. Ya. Bahkan kalau sekarang ada yang nambah lagi 2 ta untuk anak-anak yang milenial, kuota dan data. Jadi 7 ta. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, para guru-guru sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah mengingatkan kita dengan ayat Al-Mu'minun 115 ini, ketika kita banyak lupa, ketika kita banyak alpa, ketika kita banyak salah dan dosa, maka Allah mengingatkan, afahasibtum, apakah kalian mengira, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, kalian mengira hidup itu hanya untuk harta, tahta, wanita, kata, dan cinta, serta yang lain-lainnya? Tidak. Kita insya Allah akan kembali kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai hal untuk mengingatkan kita, termasuk bisa jadi bahwa virus COVID-19 yang sedang menerpa seluruh dunia ini adalah sebuah pengingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa banyak saudara kita, teman kita, keluarga kita yang lebih dahulu mendahului kita lantaran terkena wabah penyakit ini, Masya Allah. Sudah tidak terhitung. Mungkin kalau teman baik, sahabat, saudara, tadi bahkan para dokter sendiri, para guru-guru kita juga sudah banyak yang menjadi alumni COVID, Masya Allah. Ya, tapi alhamdulillah Allah berikan kesehatan, Allah berikan kebaikan, Allah berikan ketabahan. Dan balik itu semua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ini sebuah ujian dan cobaan dari Allah, tetapi sebagai seorang yang beriman, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Bahwa tiada yang mustahil bagi Allah. Segala sesuatu yang kita anggap sulit, tapi ketika Tuhan menginginkan bahwa ini adalah sebuah kemukjizatan, maka akan mudah sekali. Insya Allah akan mudah sekali. Dan mudah-mudahan bagi para guru-guru kita yang sedang ditimpa musibah, sedang terkena wabah penyakit COVID-19 ini, yang sedang berbaring tadi, alhamdulillah kita sempat menyaksikan, melihat Prof. Yoga tadi, ya, Masya Allah, dengan sakitnya tapi masih senyumnya yang luar biasa, ya, wajahnya berseri, ya. Mudah-mudahan ini sebagai busyra, berita gembira untuk kesembuhannya. Demikian juga dengan Dr. Ismoyo dan juga para dokter-dokter yang lain, Dr. Kaligis dan lain sebagainya, ya. Dan juga mungkin para keluarga kita, sahabat kita, saudara kita yang ditimpa oleh Allah penyakit,
Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Dan ada hikmah yang penting ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penyakit. Di antara hikmahnya adalah bahwa dengan penyakit yang Allah berikan kepada kita, ketika kita sabar, ikhlas, ridho, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rasa sakit yang menimpa kita itu sebagai penggugur dan penghapus segala salah, khilaf dan dosa. Mungkin kita banyak salah, mungkin kita banyak khilaf, mungkin kita banyak dosa, dan kalau kita mau bercermin, saya pribadi kadang-kadang juga ketika kita bercermin melihat diri kita sendiri dengan rambut kita yang sudah mulai memutih, ya, dengan tulang kita yang sudah mulai melemah, dengan kulit kita yang sudah mulai keriput, kadang-kadang kita malu kepada Allah, ya, bahwa di saat usia kita menua, yang semakin bertumpuk dalam diri kita bukan amal ibadah dan pahala, tetapi yang bertumpuk dalam diri kita kadang-kadang, Masya Allah, semakin banyak dosa, salah, khilaf, dan alpah. Nah, saya berbicara dengan salah seorang guru saya yang senior, lebih senior dibandingkan dengan saya. Dia saja merasa, ya Allah, kok rasanya semakin tua, semakin mikirin dunia, gitu. Semakin tua, semakin mikirin dunia. Semakin kita dipikirnya kalau anak-anaknya sudah pada mandiri semua, udah nggak mikirin dunia lagi, gitu. Ternyata, Masya Allah, semakin tua, semakin mikirin dunia. Maka forum seperti ini, alhamdulillah, ya, Dr. Amir Al-Katiri yang menghubungi saya, dan mungkin ya entah siapapun yang menggagas acara seperti ini, saya berharap acara ini rutin, bukan berarti rutin penyakitnya ya Bapak Ibu, mohon maaf tidak ya, tetapi rutin menyelenggarakan acara seperti ini, pengajian mungkin sebulan sekali atau terserah nanti Bapak dokter sekalian ya. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita sekalian bahwa fananya kehidupan dunia ini sementara banget, usia yang diberikan oleh Allah itu sangat sedikit sekali. Ya, dan mudah-mudahan dengan pengajian seperti ini semakin mengingatkan kita, semakin menguatkan bakti kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi penggugur segala dosa. Ya, sebagaimana hadis Nabi, mayusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ham wala huznin wala qadah hatta syaukah yusyakuha illa kafarallahu biha khatayahu. Tidaklah seorang hamba ditimpa penyakit, rasa sedih, rasa duka, bahkan duri yang menusuk dirinya dan dia sabar atas hal itu, melainkan dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala salah, khilaf dan dosanya. Jadi insya Allah mari kita sabarkan diri, ya mudah-mudahan ini menjadi penggugur segala dosa kita, menjadi pengingat kita yang paling penting bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saatnya nanti, entah besok, entah lusa, entah kapanpun, kita akan dipanggil dan kita pun pasti akan pulang ke kampung asli kita. Tadi Pak Dr. Isman sudah mengingatkan kita, kampung kita itu di surga, bukan di dunia. Dunia ini adalah tempat meninggal, bukan tempat kita tinggal. Jadi kita hanya sementara saja. Dengan bahasa yang lain, ada ustadz yang mengatakan dunia ini tempat transit aja. Kalau kita tujuan mau umroh misalnya, kita transit di Dubai, sebagus apapun airport di Dubai, kita cuma transit. Kita nggak bisa minta sama direktur airport Dubai, Pak Direktur saya mau tinggal di sini aja, nggak bakal dikasih, dan memang itu bukan tempat untuk tinggal, untuk transit aja. Maka dunia ini adalah tempat transit saja. Maka ketika kita transit, mari kita berbekal diri dengan berbagai macam amal soleh dan menghindarkan diri dari berbagai amal salah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah, dan ridho kepada kita. Mari kita berdoa kepada Allah. Dan bagi saudara-saudara kami yang non-muslim, yang beragama Nasrani, ataupun beragama yang lain, mohon juga berdoa sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan caranya masing-masing. Dan izinkan saya untuk memimpin doa ini dengan menggunakan cara dengan beragama Islam. Mari doa kita awali dengan membaca suratul Fatihah, karena Al-Fatihah itu surat pembuka, yang mudah-mudahan dengan dibacanya surat Al-Fatihah menjadi terbuka pintu ijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila syifai, untuk kesembuhan Dr. Ismoyo, ya, Profesor Dr. Ismoyo Sunu, Prof. Yoga, Dr. Kaligis, juga para dokter-dokter dan juga para seluruh keluarganya yang sedang terpapar penyakit
dengan bimukjizatil Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin. Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka ridqa wa anta lam tazal 'ala dhalika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami adalah hamba-hambamu yang semakin bertambah usia, semakin menua diri kami, semakin bertambah pula dosa, salah, khilaf dan kami, ya Allah. Sekiranya bukan karena rahmat dan ampunan dari-Mu, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ampunilah ya Allah dosa-dosa, salah, khilaf dan kami, ya Allah. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Sebagai seorang hamba, kami banyak melanggar titah dan perintah. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa, salah dan khilaf kami, segala dosa, salah dan khilaf kedua orang tua kami, dan mereka-mereka yang berjasa dalam membimbing dan mendidik kami. Segala dosa, salah dan khilaf para guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang berjasa dalam diri kami. Dengan ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah, sebagaimana Engkau mengampuni kami, mengampuni dosa, salah dan khilaf kami, ampunilah kami, ya Allah. Teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, orang tua kami, yang telah lebih dahulu Engkau panggil dibandingkan dengan kami, ya Allah. Lapangkanlah kubur-kubur mereka, ya Allah. Berikanlah kubur mereka menjadi tempat istirahat dari segala keburukan dan kemunafikan kehidupan dunia yang mana ini. Allahumma farrij hammal mahmumin wa naffis karbal makrubin wa qudid daina 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah, sesungguhnya tiada kemudahan melainkan segala sesuatu yang Engkau kehendaki menjadi mudah. Engkaulah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang menjadikan segala yang susah menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan-urusan kami, ya Allah. Mudahkanlah segala urusan-urusan para guru-guru kami. Mudahkanlah pula, ya Allah, segala pekerjaan-pekerjaan kami. Mudahkanlah pula, ya Allah, kesembuhan bagi guru-guru kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Sembuhkanlah mereka, ya Allah. Angkatlah penyakit mereka, ya Allah. Kembalikanlah mereka kepada kami dalam kondisi sembuh, sehat, seperti sedia kala, ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kesalahan kami menjadi penghalang kami dalam berdoa kepadamu untuk kesembuhan para guru-guru kami. Sembuhkan mereka semua, ya Allah. Sembuhkan mereka semua, ya Allah. Sembuhkan mereka semua, ya Allah. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa
anta syafi, la shifa illa shifauka, ishfi mardana ya Allah, ishfi mardana, ishfi mardana. Asyafi la shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqman. Ya Allah, Engkau adalah Sang Maha Penyembuh, ya Allah, dari segala macam penyakit, dari segala macam wabah, ya Allah. Sembuhkanlah guru-guru kami, sembuhkanlah para kolega-kolega kami, sembuhkanlah para teman-teman kami yang atas musibah penyakit ini. Ampuni mereka, ampuni kita, dan jadikan doa kami merupakan doa yang ijabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Banyak terima kasih pada Ustadz Rizza Maulan yang telah memimpin doa dan memberikan nasihat pada kita semua. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa berlanjut ya dengan rutin. Pengajian PRQ sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Mohon berkenan untuk hadir. Dan juga terima kasih untuk semua juga yang hadir di sini atas pengorbanan waktunya, keikhlasannya untuk mendoakan guru kita, Dr. Ismoyo, Profesor Yoga, Dr. Kaligis, dan juga semua teman-teman sejawat kita dan juga keluarganya yang sedang sakit. Saya kira dengan ini saya tutup acara ini. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Amin. Semoga kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan sebagaimana doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai di bulan suci Ramadan dan juga segala doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya tutup acara ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.